Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yunita Effendi, program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Baiklah, di sini saya mengikuti lomba yaitu layanan bimbingan kelompok. Saya selaku pemimpin kelompok dan bersama anggota saya yang bernama Family Counts bertemakan perilaku cyberloving dalam proses belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Hai, nama saya Mr. Majid sebagai anggota kelompok. Hai, saya Iqbal Habibi. Saya merupakan anggota kelompok. Annyeonghaseyo, nama saya Nur Imanda Agustri. Saya anggota kelompok. Halo, saya Nia Gustina Tanjung sebagai anggota kelompok. Halo, saya Widya Rahmat Baras sebagai anggota kelompok. Halo, nama saya Renjina Sokara, saya sebagai anggota kelompok. Guys, perkenalkan saya Helen Ardi sebagai anggota kelompok. Halo, saya Tata Cahyani, saya sebagai anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketika saya mengucapkan salam, teman-teman tangannya seperti ini ya, jawabnya ya, bisa ya? Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik teman-teman semuanya, terima kasih telah menyempatkan hadir pada kegiatan kita kali ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Oke baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, teman-teman di sini semuanya sudah saling mengenal belum? Belum. Oke, nah ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Sayang. Ya, sayang jangan ditinggalkan. Oke. Nah, kita mulai perkenalan. Perkenalannya ini menggunakan game seperti game itu, seperti ini. Misalnya, ketika saya bilang perkenalan dimulai, perkenalan dimulai. Siapa namanya gitu ya, paham? Paham. Oke, dimulai ya. Perkenalan dimulai. Perkenalan dimulai. Misri, Iqbal, Tata, Widya, Neni, Manda, Caca, Najmi. Yeay. Oke, tadi kita sudah perkenalan ya. Nah, gimana? Sudah saling mengenal belum? Sudah. Oke, sekarang yang kenalan saya ya. Oke, baik, perkenalkan. Nama saya Yunita Effendi. Saya dari UIN Suskaryau, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 5. Teman-teman, kita sudah saling mengenal satu sama lain ya. Nah, jadi di sini kita kan akan mengadakan bimbingan kelompok. Menurut teman-teman, bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu? Saya Kak. Ya, oke baik, tahu ya. Oke, sebelum teman kita menjawab, ketika teman kita menjawab dan selesai menjawab, kita memberikan sebuah applause seperti ini. Wow, keren. Coba. Wow, keren. Oke. Menurut saya, bimbingan kelompok itu merupakan bimbingan dalam bentuk kelompok. Nah, keren sekali ya teman-teman. Mari kita berikan applause. Wow, keren. Oke, nah tadi temannya mengatakan bahwasanya bimbingan kelompok ialah bimbingan yang berbentuk kelompok. Nah, bagaimana nih? Teman-teman setuju dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh teman kita Leni? Oke baik, sepertinya teman-teman tidak ada yang ingin berpendapat dan sepertinya bingung ya. Oke baik, di sini saya jelaskan. Jadi bimbingan kelompok adalah sebuah layanan dalam bimbingan yang bersifat kelompok yang membahas topik secara umum. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama ada topik tugas dan yang kedua ada topik bebas. Nah, topik tugas ini apa? Topik tugas ini yang sudah saya tentukan yaitu seperti bidang belajar, bidang pribadi, sosial, dan karya.
terakhir. Nah, jika topik bebas itu dari pemikiran dari teman-teman. Misalnya, teman-teman ada 8 orang, jadi topik yang kita bahas ada 8. Nah, kebetulan saya memilih topik tugas ya. Nah, baik teman-teman, di bimbingan kelompok ini terdapat beberapa azas. Nah, jika di dalam bimbingan konseling ada 12 azas, di bimbingan kelompok ini ada 5 azas. Yang pertama itu adalah azas kesukarelaan, di mana teman-teman datang ke sini secara sukarela. Nah, sekarang saya tanya, teman-teman datang ke sini tadi dipaksa atau sukarela sih? Sukarela. Baik, nah azas yang kedua ialah azas keterbukaan. Nah, di sini teman-teman secara terbuka mengemukakan dan mengekspresikan pendapatnya, tidak ada yang ditutup. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang ketiga ada azas kerahasiaan. Semua yang ada di lingkup kelompok ini tidak sampai keluar ya. Oke. Selanjutnya itu ada azas kenormatifan dan azas kegiatan. Nah, di azas kegiatan nantilah kita akan membahas topik yang sudah saya tentukan tadi ya. Saya menentukan topik tugas. Nah, bagaimana teman-teman semua di sini? Apakah sudah paham? Sudah. Oke, nah apa ya tujuan dari bimbingan kelompok ini? Tujuan dari bimbingan kelompok ini ialah agar teman-teman bisa mengekspresikan pendapat, teman-teman aktif di dalam diskusi ini. Nah, teman-teman ada yang tahu kenapa di bimbingan kelompok ini sering sekali duduknya itu secara melingkar? Saya nggak apa ya? Silakan. Agar tidak saling membelakangi satu sama lain. Oke, baik. Ada yang tahu lagi? Saya Silakan. menurut saya agar kita bisa melihat satu sama lain. Ada lagi yang lain? Oke, mari kita berikan aplaus. Wow, keren. Oke, jadi kenapa ya kita duduk melingkar seperti ini? Tujuannya ialah agar kita berhadapan satu sama lain dan tidak ada yang dirugikan di sini. Dan semua yang kita bahas di dalam dinamika kelompok ini tidak sampai ke luar. Oke, baik teman-teman semuanya di sini apakah sudah paham? Sudah. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya Yunita Effendi sebagai PK atau pemimpin kelompok. Apa ya tugas dari pemimpin kelompok? Tugas dari pemimpin kelompok ialah mengarahkan teman-teman untuk bisa mengemukakan pendapatnya dan untuk memandu jalannya kegiatan kita pada bimbingan kelompok ini. Nah, teman-teman tadi sebagai AK atau anggota kelompok, apa ya tugas anggota kelompok di sini? Anggota kelompok bertugas sebagai menyampaikan pendapat dan mengekspresikan pendapatnya, lalu memberikan pendapat atas pendapat temannya lagi. Oke, baik. Apakah teman-teman sudah paham sampai di sini? Paham. Apakah kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya? Bisa. Oke, berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi dan teman-teman sudah paham, marilah kita masuk ke kegiatan kita ya, ke tahap inti. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan topik tugas tadi, topik tugas yang berjudul cyber loving. Nah, di sini saya membahas 5 subtema. Yang pertama itu ada definisi atau pengertian dari cyber loving. Yang kedua ada dimensi cyber loving. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi cyber loving. Yang keempat ada dampak positif dan dampak negatif dari perilaku cyber loving ini. Dan yang kelima ada cara pencegahannya. Mari kita kupas tuntas satu persatu. Oke, mulai dari subtema 1, definisi atau pengertian cyber loving. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah dengar cyber loving nggak? Ya, silakan. Saya cyber loving itu adalah kegiatan di mana kita memainkan handphone di waktu yang tidak tepat. Oke, bagus sekali ya. Berikan aplaus untuk teman kita. Wow, keren. Oke, nah tadi teman kita mengatakan bahwasanya cyber loving adalah kita memainkan handphone di saat tidak jam kerja. Kira-kira teman-teman setuju tidak dengan pendapat yang disampaikan oleh teman kita Najmi? Saya Kak, Ya, cyber loving adalah perilaku individu di dalam kelas yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses belajar mengajar. oke, bagus sekali ya. Mari kita berikan aplaus. Wow, keren. Oke,
Nah, teman kita tadi mengatakan bahwasanya cyberwalking adalah kegiatan yang dilakukan pas jam belajar ya. Nah, apakah teman-teman setuju dengan pendapat tersebut? Saya kan, Silakan. menurut saya cyberwalking itu adalah kegiatan menggunakan handphone dengan memainkan atau melihat media sosial. Oke, berikan aplaus untuk teman kita. Wow, keren. Oke, teman kita berpendapat bahwasanya cyberwalking adalah perilaku di saat kita belajar kita membuka media sosial seperti Facebook dan lain-lainnya. Gimana nih menurut teman-teman, setuju tidak dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh teman kita? Setuju. Oke, baik teman-teman. Dari pendapat teman-teman semuanya bagus sekali, memang benar cyberwalking adalah perilaku yang kita lakukan tidak di jamnya. Perilaku atau penggunaan media sosial yang kita lakukan tidak di jam. Tema yang kedua, kita akan membahas dimensi cyberwalking. Apa aja ya dimensi dari cyberwalking ini? Apakah teman-teman ada yang tahu dimensi cyberwalking itu seperti apa? Saya Kak, Ya, silakan. menurut saya dimensi cyberwalking itu ada dua, yaitu browsing dan emailing. Oke, nah, berikan dulu aplaus untuk teman kita. Wow, keren. Oke, baik. Tadi temannya mengatakan bahwasanya dimensi cyberwalking ini terdapat dua dimensi. Yang pertama itu aktivitas browsing dan yang kedua aktivitas emailing. Nah, teman-teman setuju dengan pendapat yang telah dikatakan oleh teman kita? Setuju. Oke, nah tadi kan ada dua dimensi. Yang pertama ada dimensi browsing dan ada dimensi emailing. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak dimensi aktivitas emailing itu seperti apa dalam cyberwalking? Saya Kak, Silakan. aktivitas cyber emailing adalah mencakup, memeriksa, menerima dan mengirim email pribadi kepada orang yang tidak bekerja di dalam ruangan. Oke, bagus sekali ya. Oke, berikan aplaus. Wow, keren. Oke, tadi teman kita mengatakan bahwasanya cyberwalking emailing adalah mengirimkan email di saat jam kerja. Nah, teman-teman setuju dengan pendapat tersebut? Setuju. Oke. Nah, tadi ada namanya aktivitas browsing. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu gimana cyberwalking itu dalam aktivitas browsing? Saya Ya, silakan. menurut saya aktivitas browsing itu yaitu ketika seorang mahasiswa melakukan aktivitas internet yang diberikan fasilitas oleh kampus namun tidak sesuai dengan tugasnya atau tidak di mata kuliah itu. Oke, keren sekali ya. Berikan aplaus. Wow, keren. Oke, jadi tadi teman kita mengatakan atau berpendapat bahwasanya dimensi dari aktivitas cyberwalking yang browsing ini menggunakan fasilitas internet tidak pada jam pembelajaran. Nah, teman-teman setuju dengan pendapat tersebut? Setuju. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke subtema berikutnya, saya lihat teman-teman agak sedikit kurang semangat ya dari bilang setujunya tadi. Marilah kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, teman-teman boleh berdiri. Oke, baik teman-teman, di sini ice breakingnya ialah Raja berkata. Nah, ketika saya memberikan instruksi dengan Raja berkata, semua instruksi yang saya ucapkan itu teman-teman lakukan. Ketika instruksi Raja berkata tidak saya ucapkan, jangan dilakukan. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Raja berkata, duduk. Raja berkata, garuk kepala. Turunkan. Iya. Oke, dari berdiri lagi ya, mulai ya. Raja berkata, pegang baju. Duduk. Raja berkata, berdiri. Duduk. Oke, ulang. Raja berkata, duduk. Pegang kuping.
kuping. Oke, raja berkata pegang hidung. Mulut, telinga. Raja berkata pegang alis. Oke, tepuk tangan. Oke, gimana nih setelah kita melakukan ice breaking, apa yang teman-teman rasain? Sebagian. Ya, lebih happy, lebih fokus lagi ya. Oke, alhamdulillah ya, ice breaking kita memberikan dampak yang positif bagi teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke subtema yang ketiga. Subtema yang ketiga ialah faktor-faktor yang mempengaruhi cyberloving. Apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi cyberloving? Menurut teman-teman gimana? Ada yang ingin berpendapat? Saya Kak, Silakan. ada 3 faktor cyberloving. Yang pertama ada faktor individu, yang kedua faktor organisasional, dan yang ketiga faktor situasional. Oke, berikan aplaus untuk teman kita. Wow, keren. Oke, tadi teman kita berpendapat bahwasanya faktor cyberloving ada 3. Yang pertama faktor individu, yang kedua faktor organisasional, dan yang ketiga faktor situasional. Nah, dari 3 faktor ini, yang faktor individu itu ada pembagiannya lagi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu apa pembagiannya? Saya Kak, Ya, silahkan. yang pertama ada persepsi dan sikap persepsi. Yang kedua ada personal trait perilaku. Dan yang ketiga ada kebiasaan dan kecanduan dalam kecanduan internet. Yang keempat ada faktor demografi, dan yang kelima ada niat untuk terlibat dalam cyberloving. Oke, keren sekali ya. Kita berikan aplaus. Wow, keren. Oke, dari pendapat yang telah dikemukakan oleh teman kita, apakah teman-teman setuju di faktor individu ini terdapat terbagi menjadi 5 lagi yang menyebabkan cyberloving itu terjadi? Setuju. Oke, yang kedua tadi ada faktor organisasional. Nah, di faktor organisasional ini seperti apa sih mempengaruhi cyberloving? Teman-teman ada yang tahu? Saya Kak, Silahkan. jadi yang pertama itu ada pembatasan dalam menggunakan internet. Kita harus tahu batasan-batasan dalam penggunaan internet, yang mana yang perlu dan yang mana yang tidak perlu. Yang kedua adalah hasil dari antisipasi dalam keputusan penggunaan cyberloving melalui harapan individu untuk kebutuhan mereka. Tapi mereka tidak tahu dampak negatif apa yang akan terjadi pada diri mereka. Terima kasih, itu saja dari saya. Oke, keren sekali ya. Mari kita berikan aplaus. Wow, keren. Oke, dari pendapat teman kita tadi di faktor organisasional, apakah teman-teman setuju dengan pendapat yang telah dikemukakan? Saya Kak, Ya, silakan. baiklah, saya akan sedikit menambahkan Iya. jawaban dari Nurtimanda. Menurut saya ada lagi tambahannya, yaitu dukungan manajerial. Jadi dukungan manajerial itu adalah kegiatan yang mana seseorang menggunakan internet tapi dia tidak mengetahui dampak positif atau negatifnya. Mau itu berguna untuknya atau untuk dia bekerja atau bisa jadi untuk hanya dirinya pribadi gitu. Dan selanjutnya itu ada untuk yang selanjutnya itu ada namanya karakteristik pembelajaran cyberloving, di mana kita menggunakan cyberloving ini dalam kegiatan pembelajaran. Oke, bagus sekali ya. Berikan aplaus. Wow, keren. Oke, tadi teman kita berpendapat di bahwasanya ada 2 tambahan. Yang pertama dukungan manajerial, dan yang kedua itu karakteristik cyberloving. Nah, gimana? Teman-teman setuju dengan pendapat yang telah dikemukakan teman kita? Setuju. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah membahas dimensi cyberloving. Nah, di dimensi cyberloving ini ada dua bentuk utama yang ada di cyberloving ini. Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Saya Kak. Silakan. Nah, di sini tuh ada terbagi 2. Yang pertama ada cyberloving minor, yang dimana cyberloving minor ini tidak terlalu berdampak buruk pada individu. Oke, baik. Berikan aplaus. Wow, keren. Oke, jadi tadi teman kita mengatakan bahwasanya
Yang pertama itu cyberbullying minor yang tidak terlalu berdampak buruk kepada diri kita. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat tersebut? Setuju. Oke, apakah teman-teman bisa memberikan contoh dari cyberbullying minor ini? Saya Kak, Silakan. misalnya pada diri saya, ketika dosen saya menjelaskan di depan, saya mencari materinya di browser atau internet. Ketika itu dosen saya tidak menyuruh, tetapi saya saja yang pandai-pandai mencarinya di internet. Oke, bagus sekali ya. Berikan applause. Wow, keren. Oke, tadi teman kita mengatakan contohnya ketika dia kuliah dan di suatu pembelajaran dia membrowsing materi pembelajaran dan itu tidak diperintahkan oleh dosennya. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat tersebut? Setuju. Apakah teman-teman pernah melakukan cyberbullying minor ini? Pernah. Oke, baik. Nah, yang kedua tadi ada cyberbullying Serius. serius. Teman-teman ada yang tahu apa itu cyberbullying serius? Saya Kak, Silakan. cyberbullying serius itu adalah sebuah cyberbullying yang bersifat tidak pantas dan ilegal. Contohnya seperti misalnya saat dosen menerangkan di depan, kita bermain game, menonton situs yang tidak pantas atau situs dewasa, dan mengunduh musik. Gitu ya. Bagus sekali ya, berikan applause. Wow, keren. Oke, nah dari contoh yang diberikan oleh teman kita, apakah teman-teman setuju bahwasanya cyberbullying serius ini lebih ilegal? Setuju. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, dimensi, bentuk utama, dan faktor yang mempengaruhi cyberbullying ini. Dari subtema yang di atas tadi, tentunya ada dampak positif dan dampak negatif yang diberikan kepada individu tentang perilaku cyberbullying. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak apa saja yang termasuk di dampak positif dari cyberbullying ini? Saya Kak, Ya, silakan saya dampak positifnya itu menghilangkan kebosanan, kelelahan, stres dan bisa meningkatkan kreativitas. Oke, berikan applause untuk teman kita. Wow, keren. Oke, dari yang disampaikan oleh teman kita tadi, dampak positifnya ialah kita bisa mengurangi rasa bosan, rasa lelah, dan meningkatkan kreativitas. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat tersebut? Setuju. Apakah teman-teman pernah nih melakukan hal tersebut? Pernah. Nah, berarti benar ya, cyberbullying ini tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga memberikan dampak positif yang telah dikemukakan oleh teman kita tadi. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif. Ketika ada dampak positif, pasti ada dampak negatif yang dirasakan oleh individu perilaku cyberbullying ini. Menurut teman-teman, dampak negatifnya itu apa ya? Saya Kak, Silahkan. nah yang dimana remaja yang mempunyai self esteem yang rendah cenderung kontrol dirinya rendah dalam penggunaan internet. Nah, di dampak buruk cyberbullying minor ini dia tidak meyakini bahwa perilakunya menyimpang, sedangkan cyberbullying serius dia sadar bahwa perilakunya menyimpang dalam penggunaan internet. Oke, berikan aplaus untuk teman kita. Wow, keren. Oke, dari pendapat yang telah dikemukakan oleh teman kita tadi bahwasanya dampak negatifnya itu ada dua. Yang pertama self esteem yang rendah sehingga kontrol dirinya kurang untuk penggunaan internet. Yang kedua yaitu dia tidak menyadari bahwasanya cyberbullying itu ialah perilaku yang menyimpang. Apakah di sini teman-teman menyadari tidak bahwasanya cyberbullying ini perilaku yang menyimpang? Menyadari. Ketika apa? Ketika di cyberbullying serius tadi ya. Ya, oke. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke subtema terakhir. Tadi kita sudah membahas pengertiannya, dimensi, bentuk utamanya, faktor, dampak positif dan negatif. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pencegahannya. Bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadinya perilaku cyberbullying ini? Kira-kira teman-teman ada yang tahu bagaimana? Saya Kak, Silakan. menurut saya cara pencegahannya itu ada 5. Yang pertama yaitu membatasi diri dalam menggunakan internet. Yang kedua yaitu lebih sering membaca buku. Yang ketiga banyak melihat artikel-artikel yang menarik.
Yang keempat yaitu fokus ketika dosen sedang menjelaskan. Yang kelima yaitu ketika belajar meletakkan HP di dalam tas. Oke, bagus sekali ya, berikan aplaus. Wow, keren. Nah, menurut pendapat teman kita tadi ada 5 ya cara pencegahannya. Kira-kira teman-teman setuju dengan pendapat tersebut? Setuju. Nah, apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut? Sudah. Belum sepenuhnya. Kalau kamu sudah melakukan hal pencegahan tersebut? Sudah, Kak. Apa saja? Nah, ya. Yang mana yang sudah dilakukan? Meletakkan HP saat dosen menjelaskan. Oke, nah temannya sudah melakukan meletakkan HP ketika dosen menjelaskan di dalam tas. Kira-kira teman-teman setuju apa yang aktivitas yang dilakukan oleh temannya? Setuju. Oke, apakah ada lagi nih yang sudah mencoba cara pencegahannya? Saya Kak, Ya, silakan. dengan cara membaca buku yang memang bermanfaat bagi pelajaran yang sedang saya tempuh pada saat itu. Oke, bagus sekali, berikan aplaus. Wow, keren. Oke, nah tadi temannya mengatakan membaca buku ya. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut? Sudah. Ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, kira-kira ada lagi yang sudah melakukan dari cara pencegahan yang sudah disampaikan oleh temannya? Saya, Silakan. dalam pembelajaran saya sering melakukan untuk mencegah itu, saya sering membaca artikel yang bermanfaat untuk saya sendiri. Wow, berikan aplaus untuk teman kita. Wow, keren. Oke, bagus sekali ya membaca artikel pada saat jam kosongnya. Oke, menurut teman-teman setuju dengan yang disampaikan oleh teman kita? Setuju. Apakah sudah ada yang melakukannya selain teman kita? Oke, selanjutnya apakah ada nih cara pencegahan yang sudah teman-teman lakukan? Ya, silakan. Menurut saya cara mencegahnya adalah kita mendengarkan dosen ketika menyampaikan materi dengan baik. Oke, berikan aplaus untuk teman kita. Wow, keren. Oke, nah tadi teman kita berpendapat bahwasanya kita fokus mendengarkan penjelasan dari dosen. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat tersebut? Setuju. Oke, apakah teman-teman sudah melakukannya? Sudah. Rasanya sudah ya, karena Sudah. hanya mendengarkan dosen saja. Oke, baik teman-teman. Nah, kita sudah sampai di tahap penghujung nih. Nah, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, mulai dari pengertian, dimensi, bentuk utamanya, faktornya, dampak positif dan dampak negatifnya, dan cara pencegahannya. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari materi kita pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Ada yang tahu? Saya Ya, silakan. menurut saya kesimpulan dari bimbingan kelompok pada saat ini yaitu cyberloving adalah penggunaan handphone tidak tepat pada waktunya, seperti pada proses belajar mengajar di kelas ketika dosennya menyampaikan materi, seorang mahasiswa malah main HP seperti main game atau menonton yang lain. Yang lainnya. Oke, beri aplaus untuk teman kita. Wow, keren. Oke, tadi teman kita menyampaikan bahwasanya cyberloving adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika dosennya memberikan materi, mahasiswanya malah membuka HP dan membuka misalnya video TikTok dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, apakah teman-teman ada yang ingin mengemukakan kesimpulannya lagi? Ya, silakan. Kesimpulan yang saya ambil dari bimbingan kelompok pada siang hari ini yaitu cyberloving itu tidak hanya memberikan dampak negatif saja, tapi juga memberikan dampak positif. Mungkin itu juga. Oke, nah berikan aplaus. Wow, keren. Oke, tadi temannya berpendapat bahwasanya cyberloving tidak hanya memberikan dampak yang negatif saja, tetapi bisa memberikan dampak yang positif. Karena dengan cyberloving kita bisa apa? Mengurangi Stres, kelelahan, kebosanan, dan kreativitas. di kelas, seperti misalnya teman-teman ada yang bisa buat Canva atau buat spanduk atau flyer atau poster ya. Nah, oke. Teman-teman setuju ya dengan pendapat teman kita tadi? Setuju. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Saya Kak,
Ya, saya akan menambahkan kesimpulan dari yang sudah dijelaskan teman-teman tadi. Jadi cyberlock ini cara mencegahnya yaitu dengan minimalisir penggunaan internet, terus sering-sering membaca buku, membaca artikel, dan meletakkan HP di saat jam pelajaran. Oke, berikan applause. Wow, keren. Oke, bagus sekali ya. Apakah teman-teman setuju dengan yang disampaikan oleh teman kita? Setuju. Setuju. Oke. Baik, teman-teman semuanya, tadi sudah ada 3 orang teman kita yang menyampaikan kesimpulannya. Oke, baik, saya akan menambahkan sedikit. Sangat bagus sekali kesimpulan dari teman-teman yang mengungkapkan tadi bahwasanya cyberloving adalah perilaku yang tidak hanya memberikan dampak negatif untuk diri kita, tetapi juga memberikan dampak yang positif. Oke. Selanjutnya, karena bimbingan kelompok ini sudah berjalan dan saya juga butuh evaluasi pastinya, saya di sini meminta teman-teman memberikan kritik ataupun saran, kesan ataupun pesan di kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Nah, kira-kira ada yang ingin memberikan kritik, saran, pesan atau pesan kepada saya? Saya Kak. Ya, silakan. Menurut saya kegiatan pada siang hari ini sangat bagus. Wow, alhamdulillah ya. Sangat bagus. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan lagi? Saya Kak, Ya. teman-temannya Kak pada semuanya pada aktif, Pada aktif. dan asik. Oke. Apakah ada yang ingin memberikan lagi saran, kritik, pesan ataupun pesan? Saya Kak, Ya, silakan. menurut saya pertemuan kita pada hari ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan saya. Oke. Oke, ada yang ingin memberikan lagi saran, kritik, pesan ataupun kesan? Saya Kak, Ya, silakan. diskusi hari ini sangat menyenangkan. Jadi bagaimana jika kita minggu depan kembali melakukan diskusi kelompok dengan tema yang sangat marak pada Indonesia ataupun di luar negeri, yaitu LGBT. Karena penjelasan dari kakak sangat menyenangkan dan sangat senang dipahami. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Saran, kesan, pesannya bisa saya terima sebagai pemimpin kelompok. Mungkin saya akan lebih baik lagi untuk menyampaikan materi kepada teman-teman semuanya. Tadi temannya ada memberikan saran bahwasanya bimbingan kelompok ini kita adakan minggu depan. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Nah, tadi temannya mengatakan kita akan membahas LGBT Kak yang sedang marak nih di Indonesia dan di luar negeri. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, jadi kita buat kontrak ya bahwasanya kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita adakan di minggu depan. Kira-kira jamnya sama atau jamnya diubah nih? Samakan aja Kak. Samakan aja. Samakan aja, Kak. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung sekali. Sudah ada kesimpulan dan sudah ada kritik, saran, atau bahkan kesan dan pesan yang teman-teman sampaikan untuk saya selaku pemimpin kelompok. Sebelum kita akhiri, apakah teman-teman mau nih saya ajak speaking lagi? Mau. Oke, boleh berdiri. Nah, jadi di sini instruksinya ialah ketika saya bilang buah jeruk, teman-teman seperti ini. Ketika saya bilang buah anggur, teman-teman seperti ini. Nah, ketika saya bilang apel, teman-teman tangkap. Nah, gitu. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa, oke. Jeruk. Oke. Anggur. Apel. Oke, kita ulangi ya. Jeruk. Anggur. Apel. Ada yang ditangkap. Oke, silakan duduk, boleh duduk. Oke, berikan applause untuk kita. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih telah menyempatkan hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dari awal hingga selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Semoga di bimbingan kelompok minggu depan kita semakin aktif dan semakin semangat lagi. Amin. Oke, kita tutup kegiatan bimbingan kelompok ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun perbuatan tadi ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita saling bersalaman
Asyik. Dadah.